Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 23 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, operasi pencarian korban insiden pemancing yang tersapu badai di Dam Merah, kawasan pintu masuk kapal menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang resmi dihentikan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Semarang bersama tim SAR gabungan menutup operasi setelah seluruh korban ditemukan. Benar-benar membawa berkah buat kita. Hujan deras yang mengguyur Jalan Pahlawan Semarang tak menyurutkan antusiasme warga untuk menyaksikan pagelaran seni dan budaya dalam rangka HUT ke-80 Provinsi Jawa Tengah. Acara di depan kantor Gubernur Jawa Tengah ini diikuti oleh 35 kabupaten dan kota. Setiap daerah menampilkan karya seni unggulan mulai dari tari daerah, musik tradisional hingga pertunjukan kontemporer dengan sentuhan modern. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tats Yassin, menyebut perhelatan ini bukan sekedar hiburan, melainkan upaya memperkenalkan dan melindungi budaya lokal agar terus hidup dan menjadi identitas masyarakat. Parade ini juga diharapkan mampu mempererat toleransi dan persatuan melalui cinta terhadap seni tradisi. Kebudayaan kita dan kebudayaan itu bisa dinikmati, bisa membuat orang itu semakin rukun di era yang saat ini. Dengan sama-sama menikmati kebudayaan, bisa merukunkan dan bisa menyatukan masyarakat. Kali ini ya kita kolaborasi ya dengan adanya inovasi dengan kebudayaan itu, sehingga kita kolaborasikan dengan kebudayaan yang kekinian, merangkul anak-anak muda, dan ini menumbuhkan. Tadi saya melihat hujannya luar biasa, tapi masyarakat tetap semangat untuk melihat kebudayaan. Artinya apa? Yang orang mengatakan, Pak, budaya itu penerusnya ada, tapi yang nonton nggak ada. Ini buktinya, semua semangat dan nonton. Meski hujan tak kunjung reda, ribuan masyarakat tetap setia menyaksikan pertunjukan. Sebuah bukti nyata bahwa seni dan budaya Jawa Tengah masih hidup dan melekat di hati masyarakat. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal meluncurkan sistem pengawasan baru bernama Wasdikar dengan membentuk unit kerja baru yang disebut Petugas Tindak Internal. Sampai launching Wasdikar, siap! Inovasi untuk memperkuat pengawasan internal di lingkungan Satpolkar Kendal diluncurkan melalui program Wasdikar. Pelaksanaan program diawali dengan apel bersama di halaman kantor Satpolkar dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita sebagai simbol peresmian unit Petugas Tindak Internal atau PTI di ruang kerja. Hasan Ma'ruf, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpolkar, mengatakan bahwa pembentukan unit PTI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023. Tugas utama PTI adalah melakukan pengawasan internal terhadap kedisiplinan dan perilaku pegawai Satpolkar. Jika terjadi pelanggaran, PTI akan mencatat dan melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan. Apabila pelanggaran terbukti berada pada kategori ringan atau sedang, PTI akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk dibentukkan Mahkamah Kode Etik yang akan memutuskan sanksi. Terkait dengan PKP saya di Angkatan 3 tahun 2025, itu inisiasi saya adalah Wasdikar atau pengawasan disiplin pegawai tindak internal di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, yaitu di dalamnya terbentuklah PTI atau Petugas Tindak Internal sesuai dengan Permendagri Nomor 16 tahun 2023. Itu adalah pembentukan PTI dan MKE. Sedangkan tugas PTI adalah mengawasi kegiatan-kegiatan terkait dengan kedisiplinan dan kode etik, termasuk tingkah laku, atribut, dan lain sebagainya. Dengan adanya PTI, tugas kita adalah membantu pimpinan untuk mendisiplinkan dan mendisiplinkan kinerja, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain.
Jadi misalkan kita menemukan anggota yang kurang pas atau menyalahi di kode etik, kita bisa memanggil. Mekanisme adalah kita memanggil dengan surat, kita panggil, kita mintai keterangan dengan berita acara. Kalau katakan dia pernah atau melanggar, berarti kita akan merekomendasikan kepada pimpinan, dan pimpinan bila mana menyetujui rekomendasi dari PTI itu akan membentuk Mahkamah Kode Etik atau MKE. Karena apa? Yang bisa memberi hukuman disiplin adalah pimpinan terkait dengan hukuman disiplin ringan. Kalau menengah dan berat itu bukan di ranah Satpol Kar sendiri, yaitu ada di BKPP. Harapan kami, karena kegiatan kami didukung oleh stakeholder dari internal atau eksternal, harapan menuju ke depan Satpol Kar itu lebih disiplin, terus bisa membawa diri di dalam melaksanakan tugas. Seperti Pak Kasat tadi di apa yang disampaikan, bahwa kita punya etika dan hindari kekerasan atau yang lainnya. Makanya dengan adanya PTI, kita bisa menyampaikan ke rekan-rekan bahwa PTI itu bukan momok kalau bagi orang yang disiplin, tapi momok bagi orang yang tidak disiplin. Kepala Satpol Kar Kendal Bambang Joko Pitono saat memberikan amanat pada apel peluncuran Waskar mengingatkan semua pegawai untuk mementingkan pendekatan humanis dan menghindari tindakan kekerasan saat menjalankan tugas lapangan. Ya, dengan terbentuknya unit petugas internal PTI di lingkup Satpol PP Kabupaten Kendal ini, karena PTI merupakan satu unit petugas internal yang bertugas sebagai unsur pengawas internal terhadap perilaku, kedisiplinan, dan kinerja anggota Satpol PP. Tentunya harapannya ke depan untuk bisa tercapai adanya peningkatan dari aspek perilaku, kemudian juga dari aspek kedisiplinan, dan juga peningkatan kinerja daripada pelaksanaan tugas anggota Satpol PP. PTI itu ya yang mengawasi itu belum ada internal. Jadi belum. Jadi sesuai dengan ini berbarengan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas, hal ini diinisiasi oleh Saudara Hasan Ma'ruf untuk terbentuknya suatu unit sebagai kelengkapan dalam struktur Satuan Polisi Pamung Praja, yaitu petugas tindak internal, yang tugasnya tadi merupakan unsur pengawas internal dalam rangka peningkatan disiplin, juga untuk menjaga pelaksanaan tugas anggota Satpol PP dan menjaga sikap pelaku sesuai dengan kode etik dan prosedur dan aturan yang ada. Bambang juga memberikan apresiasi tinggi kepada Hasan Ma'ruf atas inisiatifnya menggagas terbentuknya unit PTI yang berfungsi sebagai petugas penindakan internal. Ia menegaskan bahwa PTI harus diisi oleh sosok-sosok berkualitas yang dapat menjadi teladan bagi pegawai lain. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Provinsi Jawa Tengah, sebuah pagelaran seni dan budaya digelar meriah di Jalan Pahlawan Semarang pada Kamis 21 Agustus malam. Menampilkan kekayaan tradisi dari 35 kabupaten dan kota, acara ini menjadi ajang pelestarian budaya lokal sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat pada warisan leluhur. Kasus ini bermula dari pencabutan sejumlah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dilakukan oleh beberapa kepala instansi di Rembang. Padahal, SPTJM tersebut menegaskan bahwa tenaga harian lepas sudah mengabdi lebih dari 2 tahun dan memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K. Ironisnya, pencabutan ini terjadi setelah pengumuman seleksi dibuka yang berakibat banyak THL gugur dan tidak lagi memenuhi syarat. Polemik ini bergulir hingga ke DPRD Rembang, bahkan seorang advokat, Abdul Munim, sempat melayangkan somasi kepada inspektorat. Komisi 1 DPRD Rembang pun membentuk tim khusus dan mengeluarkan rekomendasi agar pejabat terkait dijatuhi sanksi. Inspektorat telah melakukan pemeriksaan dan memanggil 9 pejabat untuk klarifikasi sejak akhir April.
Namun hingga Agustus 2025 belum ada keputusan final dari Pemkab. Sekretaris Daerah Rembang, Fahrudin, menyatakan bahwa penyampaian hasil masih dalam proses. Ia menyebutkan pengumuman sanksi dirancang akan disampaikan dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan atau paling lambat dalam 1 minggu. 2 hari ini jadi 1-2 hari dalam minggu ini nanti saya sampaikan. Nanti hasilnya kita sampaikan dan kita harus mengundang lagi bagi teman-teman ASN yang pada saat itu kita undang kembali, kita sampaikan. Jumlahnya 5 apa penambah? Kalau jumlahnya ya yang kemarin kami tetap konsep yang dibuat oleh oleh LHP Inspektorat, itu yang kita jadikan konsep, bukan konsep ya, itu yang kita jadikan sebagai sumber istilahnya boleh dikatakan sebagai referensinya itu. Pak Bupati disposisinya di atas lembaran LHP yang ada di LHP itu, tindak lanjuti sesuai aturan. Artinya lebih dari 5 persen. Ya kemarin jumlahnya berapa ya? 9 Pak, yang 9, ya? dari Inspektorat 9. Kalau statement awal kan kemarin 5 persen. Oh gitu. Siapa Pak Bupati? Pak Sekda. Oh gitu, yang sesuai itu. Yang sesuai itu kan memang ada semacam ya kualifikasi usulan sanksi itu ada. Maksudnya ini yang dukung ini dan ini yang dukung ini itu ada. Ya lebih itu kalau itu. Artinya yang 9 orang dipanggil Inspektorat itu semua diusulkan dapat sanksi Pak Sekda? Itu saya nanti mempunyai dissenting opinion tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh konsep LHP. Siap. Meski begitu, Sekda menegaskan bahwa Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian memiliki hak independen untuk menentukan putusan akhir dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, Inspektorat Rembang belum memberikan keterangan resmi terkait sanksi atau kasus P3K yang kian menuai sorotan. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Mewali berita pertama pemirsa, 1 hari menjelang aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati tanggal 13 Agustus 2025, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko kesehatan dan dapur umum. Posko ini disiapkan untuk memberikan pelayanan medis darurat dan logistik saat aksi berlangsung. Guna mengantisipasi potensi kerawanan saat aksi demonstrasi 13 Agustus 2025, pemerintah Kabupaten Pati menginstruksikan agar kios dan toko di sekitar alun-alun Pati untuk tidak beroperasi sementara saat aksi berlangsung. Himbauan ini disampaikan melalui surat resmi dari Kelurahan Pati Kidul yang diterbitkan pada 12 Agustus 2025. Sedikitnya 40 kios dan toko di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Wahid Hasim, Jalan Panglima Sudirman, serta di sekitar alun-alun Pati menjadi sasaran surat edaran tersebut. Lurah Pati Kidul, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa instruksi ini datang langsung dari pemerintah daerah sebagai langkah pencegahan. Penutupan sementara akan dilihat sesuai perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, menutup sementara ini selama demo berlangsung seperti itu. Kalau ini surat diterbitkan tanggal berapa, Bu? Surat diterbitkan tanggal 12 Agustus tahun 2025, 1 hari sebelum demo. Jadi pagi tadi diedarkan ke pemilik usaha. Kalau instruksi ini dari pemerintah daerah atau seperti Betul, dari pemerintah daerah. Ada berapa, Bu, yang disurati? Jalan ini Dr. Sutomo, kemudian Jalan Wahid Hasim, perempatan Rogowangsan ke arah selatan itu ya, termasuk luas kanan kiri itu, kemudian sepanjang alun-alun ini mungkin sekitar 30-an ya, kurang lebih 30-an lebih ya, 40 ya, termasuk Bahagia, toko Bahagia, toko Joy itu masih masuk wilayah Pati Kidul, toko Oti, U Optical, Dewi, Jalan Panglima Sudirman ya, Bu, ya? Sampai Superindo, Jalan Sudirman. Itu kalau di kelurahan lain atau di desa lain sekitar alun-alun apakah juga diberikan? Sama seperti Pati Wetan, Pati Lor, sama.
Ia juga berharap kepada seluruh peserta aksi demo agar dapat menyuarakan aspirasi secara sopan, aman, dan damai, dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan orang lain. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada aksi demo 13 Agustus 2025 mendatang yang menuntut lengsernya Bupati Pati Sudewo, pemerintah daerah melalui Kelurahan Pati Kidul menghimbau sekitar 40 toko di sekitar alun-alun untuk menutup sementara operasional mereka. Menjelang aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terlihat mulai bersiap. Mereka mendirikan posko kesehatan dan dapur umum di sebelah barat posko donasi. Posko kesehatan ditunjukkan untuk melayani penanganan medis darurat, sedangkan dapur umum disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makanan para peserta aksi. Di sekitar posko, semakin banyak terpampang spanduk yang menyampaikan aspirasi warga. Isinya mulai dari penolakan kebijakan penggabungan sekolah, keluhan tenaga honorer RSUD RAA Suwondo, hingga tuntutan agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Koordinator donasi Teguh Istianto menyebutkan sedikitnya 100.000 massa diprediksi akan mengikuti aksi ini. Ia juga menjelaskan bahwa air mineral dan makanan akan ditempatkan di sejumlah titik strategis sekitar alun-alun Kabupaten Pati. Kita clearance, nanti kita langsir, kemudian untuk yang air minum nanti kita sebar per titik. Jadi semua wilayah nanti kita taruh air mineral, kemudian
Untuk saja nanti di sana kita pasang untuk tempat teratak untuk evakuasi dan untuk dapur umum. Paknya juga ada banyak apa? Kan ini ya 100-an ribu kira-kira perkiraan. Karena apa? Ya, tadi kita itu dianggap untuk aliansi masyarakat Pati Bersatu itu dianggap mewakili mereka. Dan kita itu mereka berharap sekali dengan kita. Sebelumnya, aksi demo 13 Agustus ini awalnya dipicu oleh kenaikan pajak bumi dan bangunan PBBP 2. Namun kebijakan tersebut telah dicabut oleh Bupati Sudewo pada 8 Agustus 2025 lalu. Meski begitu, aksi tetap dilaksanakan dengan aspirasi yang lebih luas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berujung pada pencabutan kebijakan oleh Bupati Sudewo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih bijak dan santun dalam menanggapi aspirasi warga. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar melepas gerakan pangan murah yang diangkut dengan mobil polisi dan akan dijual di setiap polsek di Kabupaten Kendal. Ia menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan bukti pengabdian Polri untuk membantu meringankan beban warga dengan menyediakan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Saat ini harga beras di pasaran telah meningkat hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara Polres Kendal menjual beras medium kualitas premium dengan harga Rp11.500 per kilogram. Oleh karena itu, Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum, namun juga pada pelayanan sosial dengan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini akan berlangsung mulai 11 hingga 20 Agustus 2025 dengan 50 ton beras yang dijual murah di seluruh Kabupaten Kendal. Kami sudah beras yang akan terdistribusi sebanyak, sementara ini 50 ton terlebih dahulu yang akan disebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal melalui Polres maupun polsek-polsek. Harganya Rp11.500 per kilogram. Mudah-mudahan dengan wujud nyata Polri untuk masyarakat ini bisa membantu masyarakat dalam pemenuhan komoditas beras. Ya, baik. Jadi secara regulasi itu nanti yang dibutuhkan itu fotokopi KTP. Satu KTP itu nanti maksimal 2 karung beras atau 10 kg. Itu secara maksimalnya. Oke. Kami baru saja tadi mendistribusikan sebanyak 50 ton beras SPHP. Sementara itu Polsek kita drop 2,5 ton. Kemudian sisanya itu kemudian akan terdistribusi melalui baik Polres maupun Brinkopol. AKBP Henry berharap program ini dapat bermanfaat dan membantu kebutuhan pangan masyarakat, terutama beras. Jika antusiasme masyarakat tinggi, Polres Kendal akan menambah jumlah beras yang disediakan. Namun jika kebutuhan sudah terpenuhi, 50 ton beras ini harus habis terjual hingga ke pelosok desa. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang menggagas zona kuliner halal, aman dan sehat atau zona khas. Inisiatif ini diluncurkan untuk menjamin keamanan pangan masyarakat baik dari aspek agama maupun kesehatan. Bupati bersama Forkopimda membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan pengusaha. Pembagian bendera dilanjutkan oleh anggota Paskibraka dengan sasaran warga dan pengguna jalan seperti sopir truk, pengendara sepeda motor maupun mobil pribadi. Kepala Badan Kesbang Pol Kendal, Alfebian Yulando menjelaskan bahwa sebanyak 1.000 bendera dengan ukuran besar dan kecil dibagikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mempertebal rasa cinta tanah air. Bendera besar sama bendera kecil. Caranya masyarakat terus OPD
untuk mobil dinas yang kecil, yang masyarakat yang besar, sama yang di jalan-jalan itu kayak truk, kayak pickup gitu. Artinya tetap menjaga rasa nasionalisme dan mempertebal rasa cinta tanah air, karena memang ini di bulan Agustus. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyatakan bahwa bulan Agustus merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia sebagai waktu peringatan Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan semangat perjuangan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan hal-hal positif, termasuk pengibaran bendera merah putih. Tentunya kan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan. Ini tentunya untuk meningkatkan semangat perjuangan, kita bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dan salah satunya juga untuk pengibaran bendera. Nah, hari ini dilakukan serentak ini melalui OPD-OPD, kemudian juga pembagian kepada masyarakat yang tentunya nanti kemeriahan Hari Kemerdekaan ini di kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak melalui OPD-OPD pemerintah Kabupaten Kendal dengan harapan suasana kemerdekaan diisi dengan berbagai kegiatan yang positif. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Kendal menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Terdapat 50 ton beras medium yang dijual murah dengan harga Rp11.500 per kilogram. Temuan ini diungkapkan oleh peneliti Lakpesdam PBNU, Profesor Dr. Ahmad Baso, saat mengisi seminar serat babat Demak yang digelar IKA PMII di Serambi Masjid Agung Demak. Berdasarkan manuskrip yang ada, hari lahir Demak lebih tepat ditetapkan pada tahun 1460, bukan 1503 seperti yang selama ini diketahui. Data ini berdasarkan literatur tulisan orang Arab yang datang ke Demak. Buku tentang Demak dicatat pada tahun 1462, 2 tahun setelah kunjungan orang Arab tersebut. Temuan ini dianggap penting sebagai dasar koreksi narasi sejarah yang selama ini beredar. Tak hanya mengungkap tahun kelahiran Demak, Profesor Ahmad Baso juga menyoroti dugaan kuat bahwa Keraton Demak dulunya berada di Serambi Masjid Agung Demak, menurut pola penempatan pusat pemerintahan masa Sunan Giri dan Sunan Ampel. Ini ada di Serambi, keratonnya pun ada di Serambi karena pimpinan pengadilannya kan Sang Raja. Berarti Sang Raja itu di sini ininya. Kalau bukti otentiknya seperti apa? Bukti otentiknya kota keraton itu di sini. Ya, kalau di mana ada Serambi, istilah keratonnya. Untuk rumah itu adalah di belakang kan. Itu belum ada konsep kerajaan yang konsepnya karena di mana ada kerajaan lembaga peradilannya, maka di situlah ada keratonnya. Karena semua urusan pemerintahan itu dilakukan di Serambi. Menerima utusan dari Majapahit, menerima Putri Campa di Serambi ini, menerima Adipati Teruk, komandannya Majapahit, itu di Serambi. Berarti semua urusan kenegaraan politik, termasuk urusan hukum, itu ada di Serambi. Termasuk tata pemerintahannya ya? Ya. Termasuk tata pemerintahannya? Termasuk urusan apapun. Urusan pemerintahan, politik, keamanan, kenegaraan, hukum, peradilan. Ketua DPRD Demak, Zainul Fatah menyambut baik temuan ini dan mendorong tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Demak. Ia menilai perlu adanya kajian resmi dengan melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan akademis agar temuan ini menjadi bagian penting sejarah resmi Kabupaten Demak. Bersifat ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini bagus sekali sebagai bagian dari hadiah kado yang terindah di Demak ini, supaya sejarah kita makin komplit, makin komprehensif. Kalau bukan pansus ya? Lalu butuh enggak kira-kira nanti ada pansus atau gimana belum ya? Kita perlu undang dulu beberapa tokoh-tokoh penting, pemerintah dan juga para ulama-ulama, tokoh masyarakat, lalunya persepsi bersama. Ya. Kajian bersama bahwa
ini loh ada sejarah baru Babat Demak ini yang memang istilahnya jejaknya bisa kita pertanggungjawabkan. Hari lahir Demak selama ini diperingati setiap tanggal 28 Maret mengacu pada penobatan Raden Patah sebagai Sultan Demak Bintoro pada tahun 1503. Tanggal ini telah resmi ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Demak. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, tingginya minat masyarakat membuat PT KAI Daerah Operasi 9 Jember memperpanjang promo spesial kemerdekaan hingga 31 Agustus 2025. Promo diskon 20% ini berlaku untuk warga Jember, Banyuwangi, Probolinggo, dan sekitarnya yang ingin berpergian ke berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya menggunakan kereta api komersial maupun non-subsidi. PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember memperpanjang promo spesial bulan kemerdekaan bagi para pengguna jasa transportasi kereta api. Dengan promo spesial ini, para penumpang cukup membayar 80% dari harga tiket atau diskon 20% mulai 21 hingga 31 Agustus mendatang. Perpanjangan promo spesial dilakukan karena tingginya minat masyarakat yang memanfaatkan promo kemerdekaan yang sebelumnya berlaku khusus tanggal keberangkatan 17 Agustus saja. Diskon tiket 20% ini berlaku untuk penumpang kereta api komersial atau kereta api non-subsidi, yakni kereta api Mutiara Timur, Pandalungan, Blambangan Express, Ijen Express, Wijaya Kusuma,
Logawa, dan kereta api Ranggajati. Untuk antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api, beberapa KA komersil yang paling diminati antara lain KA Belambangan Express dan KA Pandalungan. Kami melihat data masyarakat menggunakan transportasi ini menggunakan diskon 20% atau cukup membayar 80% cukup tinggi, sehingga pertumbuhan penumpang pada KA tersebut kami catat cukup signifikan. Tentu dengan adanya perpanjangan diskon saat ini sangat senang sekali karena dengan seperti itu bisa menghemat biaya transportasi bagi saya atau bagi masyarakat yang lainnya. Promo spesial Bulan Kemerdekaan merupakan upaya PT KAI menghadirkan pengalaman bepergian dengan harga tiket yang lebih terjangkau. Promo ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Jember, Banyuwangi, Probolinggo, hingga wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Mereka dapat bepergian ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta dengan harga tiket yang lebih hemat. Pemirsa, sebagai upaya pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas anak, warisan budaya wayang suket kembali diperkenalkan di sekolah dasar. Anak-anak diajak mengenal dan belajar membuat wayang suket secara langsung. Belasan siswa yang duduk di kelas 6 sekolah dasar tampak asyik melipat dan merangkai rumput-rumputan kering menjadi sebuah wayang suket, sebuah kesenian tradisional yang hampir terlupakan. Kata suket berarti rumput dalam bahasa Jawa. Aktivitas ini merupakan pengenalan budaya asli Indonesia yang digagas oleh Wayang Suket Indonesia di Sekolah Dasar Gabahan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis 21 Agustus. Jenis rumput mendong yang menjadi media dalam membuat wayang suket. Rumput kering ini kemudian dirangkai hingga membentuk tokoh-tokoh dalam pewayangan. Para siswa sangat antusias belajar membuat tiruan wayang kulit yang sering digunakan dalam permainan anak-anak ini. Mereka mengaku senang karena ini kali pertamanya membuat wayang dari bahan baku rumput. Ini bikin apa ini barusan adek? Laki-laki halus. Susah nggak sih bikinnya? Gampang ya. Sebelumnya udah pernah? Belum pernah. Baru pertama kali ini. Gimana kesannya setelah buat ini? Sulit atau enggak? Gitu? Seneng nggak bisa bikin? Seneng. Apa yang coba? Gimana? Susah nggak? Sebelumnya udah pernah. Baru pertama kali ini. Sebagai generasi masa depan yang hidup di era teknologi, bukan tidak mungkin eksistensi wayang suket akan tergerus seiring berkembangnya zaman. Melalui kegiatan ini, anak-anak tak sekadar melestarikan budaya, tetapi dialihkan dari kebiasaan bermain gawai menjadi kegiatan kreativitas yang nyata. Pastinya fenomena saat ini sih Mas Bek. Anak-anak sekarang kan lebih tertarik sama modern, terus kemudian sama menari modern oke lah, tapi mereka kayak lupa budaya sendiri gitu Mas. Lebih tertarik budaya orang luar malah kayak K-pop dan lain-lain. Nah, kami punya visi itu memperkenalkan kembali, terus kemudian ingin mencoba melestarikan kembali wayang suket yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa di Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kecintaan anak-anak akan budaya Indonesia sehingga mampu melestarikannya. Musim hujan rumput liar itu kan nggak bisa panjang-panjang. Pemirsa, Kemenko PMK menggelar rapat tingkat menteri dan lembaga untuk membahas penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Kamis 21 Agustus lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator PMK, Pratikno, guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, melakukan rapat tingkat menteri dan lembaga terkait untuk membahas percepatan penanganan pasca bencana erupsi gunung api Lewotobi laki-laki di gedung Kemenko PMK Kamis 21 Agustus. Usai rapat, Menko PMK Pratikno mengatakan akan mempercepat pembangunan hunian tetap (HUNTAP), akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya bagi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Yang pertama yang kaitannya dengan pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki.
kita akan mempercepat untuk penyelesaian pembangunan hunian tetap, dan itu di saat yang bersamaan kita juga harus menyiapkan tentang akses jalan, kemudian dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Tadi kita sepakat. Pratikno menyebut pihaknya juga akan mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat segera memberikan hibah kepada daerah guna mengurangi beban masyarakat korban bencana. Pemirsa, KPK menyita 22 kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada Rabu 20 Agustus malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kendaraan tersebut disita sebagai barang bukti sekaligus langkah awal pemulihan kerugian negara akibat dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 21 Agustus mengamankan sebanyak 22 kendaraan roda 2 maupun 4 hasil operasi tangkap tangan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan puluhan kendaraan termasuk 4 motor merek Ducati yang disita tersebut sebagai barang bukti yang sekaligus menjadi langkah awal untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Menurut Budi, selain barang bukti 22 kendaraan, pihaknya turut mengamankan 14 orang tersangka yang masih diperiksa secara intensif termasuk Wamenaker Immanuel. Terkait dengan kegiatan tangkap tangan, tim mengamankan sejumlah 14 orang ya sampai dengan saat ini dari beberapa lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Tim juga mengamankan sejumlah 22 kendaraan, ya ada 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Saat ini pihak-pihak yang diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti kami akan update untuk status hukumnya seperti apa, termasuk konstruksi dan kronologi dari kegiatan tangkap tangan ini. Budi menyebut, KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dari OTT Wamenaker Immanuel pada Rabu 20 Agustus malam terkait dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, menanggapi OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan keprihatinannya saat ditemui di Jakarta pada Kamis 21 Agustus lalu. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Pemirsa, rapat konsultasi di DPR RI pada Kamis 21 Agustus menghasilkan kesepakatan untuk memusatkan penarikan royalti musik di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Selain itu, audit transparansi akan dilakukan sambil melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa rapat bersama pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, serta insan musik tanah air menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dalam pertemuan di Jakarta Kamis 21 Agustus, yang diikuti sejumlah musisi seperti Ariel Noah dan Marcel Siahaan, ditegaskan perlunya audit terhadap mekanisme penarikan royalti untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa kewenangan penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN. Audit atas praktik penarikan royalti yang sudah berjalan akan menjadi dasar pembenahan tata kelola ke depan demi terwujudnya mekanisme yang ideal. Dan dari hasil pertemuan tadi telah disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dia juga setuju agar penyanyi, pencipta lagu, juga penyelenggara pertunjukan menjadi tim perumus dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta demi mencegah polemik royalti. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah ke DPR yang mencakup rencana pembentukan Kementerian Haji. Pernyataan ini disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 21 Agustus lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara soal peluang pembentukan Kementerian Haji, seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Haji dan Umroh yang segera bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI.
Dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 21 Agustus, Mensesnek membenarkan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventaris masalah atau DIM ke DPR, di mana di dalamnya termuat rencana pembentukan Kementerian Haji. Menurut Mensesnek, 1 tahun setelah pembentukan Badan Penyelenggara Haji, pihaknya mencatat berbagai evaluasi dan catatan yang menunjukkan perlunya peningkatan kelembagaan dari badan menjadi kementerian. Ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan. Nampaknya dibutuhkan untuk meningkat setingkat menteri karena koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi mengendalinya demikian. Dan ini kan untuk kepentingan kita semua ya, yang haji dan terutama umroh kita yang kalau dihitung setiap tahun itu hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan ibadah haji maupun umroh. Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah untuk RUU Haji dan Umroh kepada DPR RI. DPR juga telah menerima surpres tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pemirsa, sejumlah organisasi wartawan di kota Cilegon mendesak polisi mengusut intimidasi oleh oknum Brimob dan penganiayaan oleh pihak keamanan PT Genesis Regeneration Smelting di kawasan Cikade, Kabupaten Serang pada Kamis 21 Agustus lalu. Insiden terjadi saat wartawan meliput sidak Menteri Lingkungan Hidup dan Dirjen Gakum Kementerian LH terkait dugaan pencemaran lingkungan di perusahaan tersebut. Siapa yang menyuruh oknum Brimob berani perusahaan itu sehingga berani mencederai? Kita minta dibongkar. Siapa yang menyuruh oknum Brimob berani perusahaan itu sehingga berani mencederai profesi wartawan? Media dari kita, Pak. Udah. Ya, jangan. Harus diungkap oleh Kapolda baru. Jangan sampai Banten ini keamanannya diberikan kepada preman. Jangan sampai keamanan Banten ini diserahkan kepada ormas dan LSM. Jangan sampai ormas dan LSM berkuasa di negeri ini. Jangan biarkan masyarakat yang sudah tentram dan aman ditakut-takuti dengan premanisme berkedok ormas dan LSM. Ketika ada gangguan berhadapan dengan saya. Saya sampaikan lagi. Ketika ada gangguan terhadap anak buah saya, berhadapan dengan saya. Ya. Tutup ya? Tutup habis ya? Tutup. Udah. Karena kan ini mengingat pernah di cycle lalu beroperasi kembali, Pak. Iya, sebenarnya kan itu langkah-langkah pembinaannya. Tapi pada saat kemudian dia melakukan hal serupa ya kita lakukan pemberatan. Tutup ya, Pak ya? Tutup lah. Tutup. Ini bahayanya cukup bahaya, masa. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.